Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kufur setelah kalian iman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terhadap sunnah Nabi Muhammad SAW adalah kita meyakini bahwasanya dengan mengikuti sunnah kita akan mendapatkan petunjuk. Dengan mengikuti sunnah, disitulah terletak petunjuk. Dan kata Rasulullah SAW, khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun pada hari ini misalnya, banyak orang-orang yang mengatakan silakan kalian berbuat amalan ini maka kalian akan mendapatkan ganjaran. Misalnya, silakan kalian berzikir sekian ribu kali maka kalian akan mendapatkan pahala A, B, dan C. Tapi ketika itu tidak ada dalam sunnah Nabi SAW, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, maka kita yakini itu tidak akan menyampaikan kita, dan itu adalah sebuah kesesatan. Di mana petunjuk? Pada sunnah Nabi SAW. Ya, tidak ada hidayah dan tidak ada petunjuk pada selain Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalau kita ingin memenuhi hari kita dengan sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah disyariatkan oleh Nabi SAW, itu saja tidak akan cukup waktunya. Lalu bagaimana bisa kita buat atau kita melakukan hal-hal yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW? Padahal banyak sunnah-sunnah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW yang belum kita lakukan dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Maka sungguh mengherankan ketika orang mengatakan, saya bingung dan di mana saya akan mendapatkan petunjuk? Padahal Nabi SAW dengan jelas mengatakan bahwasanya pada sunnahnya lah ada petunjuk. Kemudian yang keempat, di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW adalah kita berpasrah dan kita menyerahkan dan menerima dengan lapang dada sunnah Nabi SAW. Tidak boleh kita menolaknya. Tidak boleh kita menolak sunnah Nabi SAW. Dan kita wajib mengedepankan sunnah Nabi SAW di atas segalanya, di atas yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum." Demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beriman sampai kapan? Sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad sebagai hakim ketika mereka sedang berselisih. Maka tidak boleh kita menolak apapun yang datang dari Nabi SAW. Tidak boleh kita mengedepankan akal kita. Tatkala ada sunnah Nabi SAW, kita tidak boleh. Tapi kan ini tidak masuk akal, tidak ada. Tatkala datang sunnah Nabi SAW, maka kita wajib mengedepankan sunnah Nabi SAW di atas akal kita. Akal kita terbatas. Akal kita tidak Allah berikan keleluasaan untuk berada di depan atau didahulukan di atas dalil, tidak bisa. Tatkala ada dalil, meskipun itu menurut kita tidak masuk akal, wajib kita ikuti dan wajib kita terima. Nggak boleh kita menolaknya. Tatkala Nabi SAW mengatakan, jika ada lalat yang masuk ke dalam bejana kalian, dalam gelas kalian, maka celupkanlah, karena di salah satu sayap ada penyakit dan di sayap yang lain ada penawarnya. Maka tidak boleh seorang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Nabi SAW mengatakan, kan lalat kotor, nggak masuk akal, masa kita suruh celupin lagi? Kan itu berarti menambah kotoran. Tidak boleh, kita wajib terima. Tatkala Nabi SAW mengatakan demikian, maka disitulah terdapat petunjuk, disitulah ada kebaikan. Dan benar, menurut penelitian, seperti itulah yang sesuai dengan kesehatan dan sunnah-sunnah yang lainnya. Ketika Nabi SAW mengatakan ada syariat, Nabi SAW kita mendapatkan kabar misalnya tentang Nabi SAW, bahwasanya Nabi itu Allah Isra dan Mi'rajkan. Isra Allah perjalankan dari Baitul Haram, dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Lalu Allah Mi'rajkan, Allah naikkan beliau ke Sidratul Muntaha dalam waktu 1 malam. Tatkala kita mendengar ini, tidak boleh kita katakan ini tidak masuk akal. Tidak mungkin dalam 1 malam, ya, dan ketika itu tidak ada kendaraan yang modern seperti sekarang, pesawat dan yang lainnya. Nggak mungkin Nabi SAW berjalan dari Masjidil Haram yang jaraknya
puluhan ribu kilo dari Masjidil Aqsa. Seorang yang beriman nggak boleh dia mengedepankan akalnya lalu mengatakan begini. Yang wajib bagi dia adalah menerimanya, mengatakan saya beriman, dan tatkala itu adalah kabar yang dari Nabi SAW, maka saya terima. Tatkala itu sahih dan keabsahannya sudah jelas, maka tugas saya adalah menerima sunnah tersebut. Menerima sunnah tersebut. Tidak boleh seorang ya menolak atau menabrak-nabrakkan dengan akal. Karena akal yang sehat, akal yang benar, akal yang selamat tidak akan berkontradiksi dengan dalil yang sahih. Itu dijelaskan oleh para ulama. Kemudian yang kelima, di antara kewajiban kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW terhadap sunnahnya adalah kita menjawab seruan Nabi SAW dan bersegera melakukannya. Tatkala Nabi SAW menyuruh kita melakukan suatu perintah, maka kita laksanakan. Jangan kita menunda-nunda. Jangan kita nanti sajalah, kalau saya sudah tua, saya baru melaksanakan sunnah Nabi SAW. Ketika Nabi SAW memerintahkan kita untuk sholat berjamaah di masjid, dan itu merupakan sunnah di antara tuntunan dari Nabi dan sunnah dari Nabi SAW, maka tidak boleh kita menunda-nunda. Nanti aja saya sholatnya kalau saya sudah tua, atau nanti saya sholatnya di rumah saja sekarang. Atau misalnya ketika azan berkumandang, kita menunda-nunda, nanti aja nunggu qomat misalnya, atau yang lainnya. Maka sebagian para ulama mengatakan, ketika engkau telah dimudahkan untuk melaksanakan suatu sunnah, maka bersegeralah melakukannya. Karena engkau tidak tahu, boleh jadi berapa saat yang akan datang engkau terhalang dari sunnah tersebut. Kalau Allah memudahkan kita untuk sholat berjamaah pada hari ini, maka bersegeralah. Boleh jadi suatu saat Allah sulitkan kita, Allah tidak mudahkan kita untuk berangkat ke masjid. Dan banyak hal yang menghalangi kita. Boleh jadi Allah berikan kita penyakit, waliyadzubillah, sehingga kita tidak bisa lagi sholat berjamaah. Selagi kita bisa sujud, maka nanti kita perbanyak sujud. Boleh jadi ada suatu kondisi di mana kita tidak bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya waliyadzubillah. Nasallahu alaihi wasallam. Itu diantara kewajiban kita. Dan gak boleh kita merasa berat dengan sunnah Nabi SAW. Ini sulit untuk kita lakukan. Tidak. Kita wajib untuk bersegera dan bersegera dalam melakukan sunnah Nabi SAW. Kemudian yang keenam, di antara kewajiban kita adalah kita mencukupkan diri dengan sunnah Nabi SAW, dengan Al-Quran dan dengan sunnah Nabi SAW. Dan tidak boleh kita menambah-nambah atau mengurang-uranginya. Karena Nabi SAW sudah Allah sempurnakan agama dengan diutusnya Nabi SAW dan Allah wafatkan Nabi SAW, maka tidak boleh kita menambah-nambah syariat, menambah-nambah apa yang belum pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, dengan suatu perkara yang belum pernah diajarkan. Padahal Nabi SAW sudah bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad." Berarti siapa beramal dengan suatu amalan yang belum pernah ada perintahnya dari kami, maka ia akan tertolak. Maka kita tidak melakukan apa yang tidak dicontohkan, apa yang tidak diperintahkan. Meskipun itu menurut manusia baik, meskipun itu menurut manusia adalah sebuah kebaikan. Tapi ingat, kebaikan ada pada syariat Nabi SAW. Ya. Dan pada hari ini mungkin ada bertanya, memang kalau saya zikir sekian ribu kali, Allah akan mengadab saya karena saya berzikir? Apakah ketika saya sholat, ya, dengan sholat yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ya, misalnya sholat yang pada bulan ini banyak dilakukan oleh manusia, sholat raghaib misalnya, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Salah seorang ulama pernah ditanya demikian dahulu, ya, apakah Allah akan mengadab saya karena saya sholat? Maka dijawab oleh para ulama, tidak. Allah tidak akan mengadabmu karena engkau sholat, tidak. Tapi Allah akan mengadabmu karena engkau menyelisihi sunnah, karena engkau tidak mengikuti perintah Nabi SAW. Nabi mengatakan, jangan kalian melakukan perkara yang tidak pernah dicontohkan, lalu engkau melakukannya. Padahal Allah SWT telah memperingati, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Maka berhati-hatilah orang yang menyelisihi perintah Nabi SAW. Allah akan timpakan azab atau Allah akan menimpakan fitnah kepada mereka, atau azab yang pedih. Maka tidak boleh kita mengada-ngada perkara yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang ketujuh adalah kita bersemangat untuk mempelajarinya, untuk mempelajari sunnah.
Bagaimana kita bisa melakukan sunnah kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak belajar, kalau kita tidak berusaha mempelajari dan berusaha untuk mengetahui sunnah Nabi SAW. Ketika kita belajar, kita akan tahu, oh ini adalah perintah Nabi SAW dan ini bukan. Sehingga kita bersemangat untuk melakukannya. Kemudian yang kedelapan, kita berusaha untuk memahaminya dengan pemahaman yang baik. Jangan sampai kita memahaminya dengan pemahaman yang salah. Dengan pemahaman siapa? Tentu dengan pemahaman para salafus saleh, pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, sehingga pemahaman kita terhadap sunnah Nabi SAW tidak menyimpang. Karena banyak orang yang mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW dan berdalil dengan sunnah Nabi SAW, tapi dia memahaminya dengan pemahaman yang salah. Dengan pemahaman yang salah. Kemudian yang kesembilan adalah kita menyampaikannya kepada manusia. Kita mendakwahkan sunnah Nabi SAW. Tatkala kita tahu bahwasanya perkara A dan B dan C misalnya adalah sunnah Nabi SAW, maka kita berusaha untuk menyampaikan kepada manusia. Berusaha untuk kita sampaikan bahwasanya ini adalah sunnah Nabi SAW. Kita berusaha untuk, misalnya kita makan dengan tangan kanan, ini adalah sunnah Nabi SAW. Ketika kita makan dengan duduk, maka kita katakan ini adalah sunnah Nabi SAW. Dan kita berusaha untuk ajarkan manusia dengan sunnah tersebut. Kemudian yang ke-10 dan yang terakhir adalah kita berusaha membela sunnah. Kita berusaha untuk berada di saf terdepan tatkala sunnah dihinakan, tatkala sunnah dijelek-jelekan oleh manusia. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin kita membela sunnah. Kita berusaha untuk dengan hal yang kita bisa membela sunnah, baik itu dengan lisan kita, dengan tangan kita, dan dengan hati kita. Kita berusaha untuk dengan benar-benar membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah 10 kewajiban kita terhadap sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW telah wafat dan tersisa sunnahnya, maka inilah kewajiban kita yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW terhadap sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Baik itu sunnah berupa perkataan, berupa perbuatan, berupa persetujuan Nabi SAW, dan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah 10 hal yang wajib untuk kita lakukan terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuk kepada kita dan memudahkan segala urusan kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang nantinya akan diberikan kesempatan untuk minum di telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketahuilah bahwasanya bagaimana sikap kita terhadap sunnah pada hari ini, itulah akan mencerminkan bagaimana keadaan kita nanti di akhirat. Kalau kita bersemangat untuk melaksanakan sunnah di dunia pada hari ini sekarang, maka insya Allah kita akan termasuk pengikut yang akan meminum dari telaga Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan mungkin satu atau dua, silakan. Kan di dalam hadis pada masa ikutilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Apakah kita sudah mengikuti khulafaur rasyidin? Jazakumullah khairan. Jawabannya, apakah kita juga wajib untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin? Maka ini adalah wasiat dari Nabi SAW. Kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafai ar-rasyidin, dan sunnah khulafa ar-rasyidin, yaitu para sahabat yang 4 dan juga para sahabat seluruhnya. Ikutilah sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Maka ketika ada pertanyaan apakah wajib, maka jawabannya iya. Jawabannya adalah kita wajib mengikuti. Tapi ingat, kewajiban atau perintah selain perintah Nabi SAW itu tergantung atau terkait dengan perintah Nabi SAW. Tatkala misalnya sudah ada sunnah Nabi SAW, lalu ada misalnya perkataan para sahabat yang tidak sesuai, padahal ini adalah sunnah yang sahih, lalu tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka yang kita ikuti siapa? Yang kita ikuti adalah sunnah Nabi SAW. Karena sunnah atau ketaatan kepada selain Nabi SAW itu terikat dengan apa? Ketika tidak menyelisihi sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita wajib juga untuk mengikuti sunnah khulafaur rasyidin. Seperti itu. Allah Taala. Baik, tafadhal. Barakallahu fiik.